ketemu lagi Sobat Cantik di Virtual Tour Jogja International Batik Biennale 2021. Betul sekali. Kali ini bersama saya Denta Aditya dan saya Skersari. Nah, kita akan jalan-jalan di salah satu sudut kota Yogyakarta. Setelah beberapa waktu yang lalu ada teman-teman kita siapa aja? Ada Arin dan Tio di Imogiri, Bantul. Betul. Terus ada juga Mas Salit sama Meilila. Yes, lagi ada di Lendah Kulon Progo. Nah, sekarang kita ada di pusat kota Yogyakarta. Betul. Udah kelihatan ya di belakang ada bangunan yang sangat-sangat bersejarah. Ada yang tahu kita berada di mana? Tempat mandinya para putri-putri ya. Waduh. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Ini bangunan bersejarah yang hanya digunakan pada waktu itu aja. Iya, betul tahu sekali. Di mana sekarang? Kita berada di Taman Sari. Taman Sari. Kita ngobrolin dikit tentang Taman Sari. Taman Sari ini sebenarnya apa ini? Bangunan? Iya, bangunan bersejarah ini dulunya digunakan sebagai tempat pemandian para putri, benar yang disebutkan oleh Mas Denta tadi, dan juga tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Oke. Dan selain itu juga sebagai benteng pertahanan ya. Wow, lengkap ya, lengkap banget. Dan yang paling lengkap lagi di tempat ini nanti kita juga akan bertemu dengan para pengrajin batik yang ada di daerah atau kampung Taman Sari ini. Wah, ini jadi punya fungsi lain yang sangat spesial juga ya. Betul. Nggak sabar ya. Selain bangunannya bagus banget, kampungnya juga terperdaya, yaitu ada pengrajin batik yang bisa kita eksplor nanti di dalam. Bener banget. Pastinya yang ada di situ tuh pada nggak sabar juga untuk ikutan jalan-jalan kita. Ya. Langsung saja kita akan jalan-jalan di kampung Taman Sari. Kita sudah sampai di dalam Taman Sari. Kalau tadi kita ada di luar. Iya, ini kita sudah di ganggang kampung Taman Sarinya. Betul. Wah, ada tulisannya juga nih, selamat datang di kampung apa ya? Cyber. Ada tulisannya juga di situ soalnya ya. Ada kampung Cyber. Iya ya, jadi selain dikenal sebagai kampung batik, ini juga dikenal sebagai kampung cyber. Jadi mungkin bisa berkolaborasi di sini ya Mas ya, jualan batik melalui online gitu ya. Tapi mungkin menarik lagi nanti kalau kita bisa ketemu sama warga sekitar atau orang-orang yang ada di sini untuk tanya-tanya langsung ya. Tapi ini bagus sekali loh Mas, ada mural-mural motif batik nih. Ini ada. Halo Mas, Mbak Sekar. Halo Pak, ini dengan Pak Iwan, Iwon. Oh, Iwon. Le Iwon itu yang Ketua Paguyuban Pembatik di Kampung Taman Sari ini ya Pak ya? Wah, pas banget ya, kita bakalan betul. tanya-tanya tentang batik tentunya. Silakan, selamat datang. Iya, bagus sekali loh Pak. Bapak ini kalau boleh tahu motifnya apa aja nih Pak yang ada di sini Pak? Ini yang bisa dijelaskan itu Pak Sukir yang bikin. Ini Sukir juga ya? Ini yang kebetulan yang bikin Pak Sukir. Ya, warga sini. Keren. Ada kawung, ada gurda, ya. Gurda dengan apa parangnya? Parangnya ya, parang gurdo. Parang gurdo gitu. Iya. Gurdo tuh Garuda ya. Kendaraannya Dewa Wisnu kalau saya baca itu. Ada di motif klasik batik Yogyakarta ya. Oke, di sini juga kalau di belakangnya Sekar juga kelihatan motif wayang. Ini ada wayang. Keren sekali. Sama batik dan wayang memang itu jadi trademarknya Taman Sari. Di Taman Sari, ya. Betul. Wow, boleh ya Pak kita lanjut jalan-jalan ya Pak ya? Yuk. Nah, kalau ini itu apa Pak? Wayang gitu ya? Wayang, cerita pewayangan khusus dari warga sini yang ahli di bidang batik wayang. Ada ini juga ya? Kumbu karena gugur. Memang cukup rumit ya. Ini memang konsepnya yang bikin Pak Sukir. Tapi ini warga membantu warna. Tapi tetap ada ahlinya. Iya, tetap ada ahlinya. Wah, keren sekali ya. Dan ini benar-benar di tengah pemukiman masyarakat yang ada di sini. Berasa jalan-jalan di galeri seni gitu ya Mas ya, yang ada di kampung ya. Sepanjang sana nanti ada mural lagi. Nuansanya beda lagi. Boleh. Ya. Kita nanti jalan lagi ke sana ya Pak ya. Oh iya Pak, dulu ini awalnya gimana sih Pak Kampung Taman Sari ini jadi kampung batik gitu? Ya awalnya
kita meneruskan dari pendahulunya yang semula itu klasik, karena semua kebanyakan abdi dari keraton. Kemudian anak-anak mudanya itu kan karena kreativitasannya, dia mengembangkan batik-batik yang kontemporer, yang beda gitu. Akhirnya di tahun 70-an itu hampir 90% di sini itu dulu profesinya sebagai pembatik. Itu jadi, tahun berapa, Pak? Tahun 70-80. Oke. Lama juga ya. Jadi kalau orang lain masuk sini tuh pasti mambu lilin malam. Khasnya situ. Khasnya betul ya. Kalau masuk taman tuh pasti mambu lilin. Karena 90% orangnya tuh pengrajin batik gitu. Tapi kemudian berangsur-angsur berubah semuanya, gitu ya. Berkembang secara dinamis. Nah, ini masuk di ini ya, galeri saya ini. Selamat datang di Batik Elok Iwon. Ya. Wah. Ini boleh ya Pak kita duduk-duduk di sini ya? Ya, betul. Monggo silahkan. Oke. Sebelum ke duduk nih, kita lihat dulu sebentar gitu. Boleh banget dong. Ini, ini lukisan Pak. Ya, ada yang lukis, ada yang batik. Karena ini konsep saya ketika harus mengenalkan anak-anak supaya mencintai batik dulu tuh saya dengan batik kaos lukis. Batik kaos lukis. Iya. Jadi biar senang dulu sama batik. Anak mencintai dulu. Kalau udah mencintai, pasti dia punya rasa memiliki. Setelah punya rasa memiliki, pasti dia akan merawat dan menjaga. Jadi dari itu awalnya saya supaya batik itu ada penerusnya. Betul. Regenerasi ya Pak ya, keren banget. Terus. Ini kalau kita juga bisa lihat dari karya-karyanya Pak Le Iwon. Ini kalau misalnya dibilang ini yang versi klasik ini ya? Orang tua saya. Jadi bapak itu usianya 77 tahun. Bapak itu masih produktif. Jadi bapak itu berkreasi seperti ini. Ada yang sekar jagat, ada yang parang versinya bapak sendiri ya. Kawung versinya bapak sendiri. Lalu kemudian berkembang ke ini kontemporer. Salah satu yang disukai Raja Belanda. Nah ini kontemporernya macam-macam. Jadi di sini ada kawungnya, iya, jadi terus walaupun dilukis juga gitu ya Pak ya. Tetap saya tuh tidak mau meninggalkan batik klasiknya. Ada parang, ada kawung, ada sisik, teruntum juga ada dan sebagainya. Ini tetap saya nggak mau meninggalkan ciri khas batiknya, walaupun saya mengekspresikannya dengan batik kontemporer. Dari warna-warnanya juga khas gitu ya. Betul. Seneng banget sih sebenarnya lukisannya. Iya. Ini Pak Iwan sendiri yang? Iya, sama adik. Jadi ini tokoh wayang itu juga batik juga. Jadi metodenya batik, tapi ini lukis. Jadi tetap harus dicanting dulu itu. Dicanting dulu bagian putih-putihnya itu. Baru diproses warna. Baru diwarna. Yang kekinian, yang milenial gitu loh. Iya, betul sekali. Pendekatannya seperti itu dulu. Iya. Aduh, ini lucu-lucu banget sih sebenarnya ya. Ini dasi. Ya, dasi batik itu kemarin banyak yang order juga. Karena emang ini walaupun sudah lama ya, tapi orang formal kadang nggak pakai polos bajunya, pakai dasinya aja yang batik. Gitu. Betul. Jadi tetap ada nuansa batik di bajunya. Pak, kita ngobrol-ngobrol di sini boleh? Monggo silakan. Ya. Kita dulu nih Pak. Terima kasih ya Pak, boleh mampir nih. Galerinya Elok Iwon. Iya, Elok. Elok Iwon. Iya. Kenapa namanya Elok Iwon? Jadi saya pengen menggambarkan batik saya itu elok-elok. Elok sekali gitu loh. Iwon itu kan yang ngasih nama sebetulnya orang-orang di sekitar sini. Iwan sebetulnya. Betul. Tapi saking dekatnya, Iwon. Gitu loh. Nickname ya. Jadi gitu jadi Iwon. Le Iwon itu le paman gitu. Paman, ya betul. Jadi tapi bukan batik Le Iwon tapi batik elok. Batiknya itu elok. Gitu. Saya tadi langsung baca awalnya adalah batik Lo Iwon. Ada banyak versi ternyata ya. Iya ternyata ya. Iya. Berbeda. Gimana? Lo Iwon, ini kan sebagai ketua paguyuban pembatik di Kampung Taman Sari ini ya, bisa diceritakan secara singkat, Lo Iwon, bagaimana dulu awalnya ada paguyuban ini gitu, dan ini berarti ketua yang pertama atau udah ada generasi? Saya mungkin sudah generasi yang ke
tiga atau 4 saya generasi ketiga. Jadi paguyuban ini sudah dibentuk sekitar tahun 70-an. Waktu itu saya masih kecil. Jadi mungkin bapak dulu yang berperan. Di sini dimulai dengan adanya Sanggar Kalpika. Mungkin sudah nggak asing ya dengar Sanggar Kalpika itu di situ. Jadi paguyuban sudah terbentuk di era 70-an hingga sekarang. Saya mungkin penerusnya yang sudah ke generasi ketiga. Sudah generasi ketiga. Ya. Kalau kegiatannya apa aja Pak sebagai paguyuban ini gitu? Kegiatan yang di sini itu kan saya sering mengadakan pertemuan-pertemuan ya kaitannya dengan perkembangan batik di sini. 90% dulu di sini orang membatik semua. Jadi kalau jam 8 kurang pagi itu pasti banyak orang naik sepeda dari Bantul kumpul di tiap titik gang-gang itu dia masuk ke juragan-juragan masing-masing di sini. Wow. Karena dulu di sini memang 90% orang batik. Seperti saya bilang tadi, kalau orang masuk sini itu pasti ciri khasnya lampu malam. Wah, lampu malam ya kalau masuk itu seperti itu. Saking mau menunjukkan kalau di Taman Sari itu hampir semuanya itu membatik. Itu era-era 70-an, 80-an ya. Nah, terus tahun 90-an itu ada peristiwa Bali, batik turun. Semua banyak yang beralih profesi. Itu keprihatinan saya ya waktu itu. Ada yang jadi tukang batu, ada yang jadi guide, pemandu, ada yang jadi tukang parkir gitu loh. Nah, ketika era saya menjabat, sebetulnya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang di sini itu saya masih kurang mumpuni sebetulnya. Artinya saya memposisikan mau itu karena saya memposisikan sebagai orang yang peduli sama perkembangan batik di sini. Makanya saya mau jadi ketua. Pengen mengabdikan, mendedikasikan tenaga pikiran saya itu untuk kembali membangkitkan batik di sini. Nah, sampai akhirnya 2 Oktober 2009 itu batik diakui UNESCO. Nah, itu mulai bergeliat kan. Tapi mulai bergeliat saya juga berbenah dari sini. Dari situ saya punya semangat untuk mengembalikan kejayaan Taman Sari. Sering mengadakan kegiatan, diskusi kecil-kecilan itu hampir tiap hari, nggak formal. Sampai saya pengen rencana, pengen menggelorakan kampung batik saya itu dengan pengen bikin event kampung batik Taman Sari, kampung batik internasional. Itu cita-cita mimpi saya. Karena saya punya pemikiran gini loh, setiap kali ada event tuh temanya untuk menggugahkan gitu kan. Setelah digugah tidur lagi. Setelah itu kok gini terus gitu loh. Makanya saya pengen event ini yang saya gagas ini, ketika sudah saya gugah, ayo terus bergerak. Bangun terus lah istilahnya. Berkelanjutan gitu ya Pak ya. Iya, menarik. Tapi sekarang ada berapa banyak Pak yang kemudian tergabung dalam paguyuban sampai sekarang Taman Sari? Ada sekitar 25-30 dan itu rata-rata anak muda. Wah, keren banget, makanya saya memang merangkul anak-anak muda. Saya itu usianya jauh tapi banyak teman-teman sini yang muda. Makanya saya selalu bilang, kampung batik untuk bisa berkembang saya butuh orang-orang peduli. Kamu peduli nggak sama kampungmu nih? Peduli, ayo gabung. Makanya saya nyari orang yang peduli. Ketika mereka gabung, aku orang peduli. Untuk perkembangan kampungnya, alhamdulillah. Yang banyak yang muda-muda sampai sekarang. Kalau yang pada tahun 80-90-an gitu Pak, yang katanya 90% kan pembatik di sini. Waktu itu dipasarkan kemana? Dan kalau misalnya dibandingkan dengan sekarang gitu, apakah ada beda segmen dan lain sebagainya gitu Pak? Ada perbedaan ya. Kalau di era 70-80 itu kan karena tamu seluruh dunia di sini, kita berhasil di sini karena sini terintegrasi dengan objek wisata. Jadi warga sini itu menyuguhkan kreativitas batik-batiknya. Jadi nggak ada online pun, offline di sini itu ramai banyak juragan-juragan di sini. Bahkan bisa menyerap tenaga kerja dari berbagai desa. Karena tamu seluruh dunia ke sini. Langsung berarti ya direct ke wisatawan ya waktu itu ya Pak? Betul, dari kalau ibaratnya lagunya Cosplus itu tongkat kayu dan batu di sini jadi tanaman. Saking kayanya. Betul. Saya pikir langsung bawa ke Beringharjo misalnya gitu. Enggak juga malahan ya? Enggak, karena di sini yang produksi pengrajinnya pusatnya. Iya. Jadi langsung direct ke pusatnya begitu. Lebih puas lah orang yang beli tamu di sini tuh langsung ke pembelinya, bahkan harganya malah
nggak tinggi gitu. Kalau sekarang gitu Pak? Kalau sekarang kan ada, kita ngikuti zaman ya, karena ada online ya. Kita seperti saya hanya ngikuti melalui media sosial, atau Facebook, Instagram itu udah saya mulai. Sebelum akhirnya juga saya bikin website. Website pun yang blogspot dulu, yang belum berbayar. Seperti itu. Ya ada pengaruhnya, tetap kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kamu buka di Facebook itu pernah sampai menembus ke Spanyol. Ada orang yang nyari dari Spanyol. Iya, itu masuk media. Saya gunting, saya abadikan. Jadi hanya melalui Facebook itu karya saya nyantol desainer Spanyol. Ada itu masuk koran. Berarti konsep kampung cyber itu juga selaras ya dengan kampung batik ini. Ya itu makanya ada kampung batik terus ada kampung cyber, kayaknya ngikuti tahu ini teknologi. Akhirnya yang pengrajinnya itu bisa memasarkan melalui online. Luar jadi biasa. Semangat lagi ya, betul. Berarti ada memang konsep pemasaran yang khusus gitu ya Pak ya? Oke. Kalau dari misalnya tadi Pak Iwan juga bilang ada berapa tadi, sekitar 20 sampai 30-an ya, 30-an. Itu batiknya juga sama dengan batik lukis semua? Bedanya di situ. Di sini itu kaya. Jadi semua itu menampilkan batik yang berbeda-beda. Tadi yang kita temui di sana yang mural batik wayang itu Pak Sukir. Itu ciri khasnya wayang. Wayang klasik maupun modern. Itu Pak Sukir, ada 3 lah di sini tuh yang punya wayang. Terus nanti masuk ke tempat saya. Di saya macam-macam. Ada lukis, ada kontemporer. Itu pilihan. Nanti di sini ada Sastranegara. Juga ada yang klasik, ada yang wayang. Terus nanti ada yang warna alam. Jadi nanti bisa di sini tuh beragam ya. Beragam sekali, kaya gitu loh. Makanya dulu di sini jadi pusat orang bekerja itu awalnya dari Taman Sari ini. Karena batiknya macam-macam. Banyak senimannya, anak muda yang penuh kreatif. Dia pengen keluar dari pakomnya gitu. Tapi dengan cara mengkreatifkan batik, makanya di Taman Sari itu terkenal dengan batik painting, batik lukisnya. Bukan batik printing tapi batik painting. Kalau printing emang bukan batik itu. Pak Iwan, boleh lihat nggak karya-karyanya Pak Iwan yang katanya nih, kalau kita dengar-dengar, kita juga browsing katanya sih bagus gitu. Iya dong. Katanya. Kelihatan kok ya. Yang tadi sudah kelihatan ya. Kita lihat yang di sini yang dekat sama Tadi Layun nih. Yang ini ya, ini batik-batikannya ini. Ini masih belum diwarna ya Pak ya? Ya, masih jadi belum diwarna. Setelah di malam. Canteng ya. Wow. Ini dari tadi saya udah lirik-lirik soalnya ya Mas Denta. Gimana? Sekar mau. Ini jadi Pak Iwan sendiri yang kemudian nanti membuat lukisannya begitu, baru nanti dicanting. Iya, jadi ini kebetulan sudah era saya waktu masih SMP itu sudah bikin ini. Ini juga prosesnya panjang ketika menemukan motif ini. Yaitu tadi ketika ada orang yang pesen order itu yang membuat salop maju. Tambah aneka macamnya itu lebih banyak gitu. Jadi mereka request misalnya gambar tertentu gitu ya Pak ya. Bisa gambar ini enggak flora fauna burung. Tantangan toh kalau saya. Oh iya bisa. Yang penting saya terima dulu. Saya mikir nanti gambar. Dapat inspirasinya dari mana, Pak Iwan? Di Bali ya. Jadi ini kan motif Bali. Saya juga pernah ke Bali 4 tahun. Bisa melihat motif Bali itu kan flora faunanya bagus toh, yang kan itu. Ini jauh lebih rumit. Lebih rumit karena batik. Jadi pengembangan dari inspirasi itu ya Pak ya. Tadi sih saya yang paling terkesan ya Mas Denta itu adalah ini nih. Bulu-bulu meraknya ya. Karena saya rasa ini sangat khas gitu loh. Cara nyantingnya mungkin ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak ini. Karena kalau batik yang lainnya gitu misalnya di motif-motif lainnya tuh kan kentara ya ketebalannya. Jelas ya. Ini tuh beneran jadi lebih realis gitu. Ini sebenarnya kalau dilihat dari dekat gitu ya, jadi kayak yang tebel terus kemudian tipis ya. Dan itu kayak titik-titik bener-bener kayak apa istilahnya ya, gradasinya tuh jelas ya. Teknik pencantingan ya, tebel tipis, jadi ditekan agak dilempar ke atas, tebel tipisnya. Memang main perasaan, fokus, tenang, itu tetap sama. Dan jadi juga ekspresif ya Pak ya. Ekspresif seperti itu. Ini berapa lama Pak jatuhnya kalau misalnya kita mau membuat proses kalau jenengan mau bikin mungkin 3 bulan ya. Kalau
kalau kita bisa lebih lama lagi kalau kita iya, betul. Iya. Bisa jadi Karena lama 6 betul bulan. sekali. Atau mungkin setahun kalau saya. Gitu. Kalau yang ahlinya, Leon, berapa 3 lama nih, Pak? bulan. Pak Iwan Enggak, aja saya dulu, Pak. paling seminggu. Seminggu. Ya ampun, sulap Seminggu mungkin tapi ya. Iya. saya nggak diganggu loh ya. Iya. Oh, Saya iya, fokus iya. ini Fokus. selesai. Seminggu. Wow, keren-keren. Sampai selesai. Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau misalnya ada masyarakat atau misalnya siapapun yang ingin datang ke sini belajar gitu, boleh nggak sih, Pak? Atau mungkin kayak kalau istilahnya kalau orang Jawa apa ya? Nyantrik. Iya, bener ya? Boleh dengan senang hati. Memang saya itu di sini selain galeri juga workshop. Saya itu memang punya kepedulian untuk melestarikan batik. Makanya saya mencanangkan diri sejak dulu itu menjadi pejuang pelestari batik. Saya mencanangkan diri. Wow. Oh, Iya. Dari diri Itu sendiri. jadi Oke. saya makanya pernah sering dipanggil di kota-kota seperti itu. Kenapa saya ke anak-anak? Waduh, Wah, terima kasih ini sekali. jamu dari istri saya. Oh, Oh iya, Jamu baik. beras kencur. Terima kasih. beras Iya. kencur. Iya. Baik. Kalau Oh, ke tempat iya. Pak Iwan nih dapat beras kencur. lah. Betul sekali. Dari Dan sini juga aja ya. ini ya Pak, ternyata selain kita bisa jalan-jalan di Kampung Taman Sari dan melihat atau membeli batik, bisa belajar juga. Jadi memberikan kita experience yang Iya. sangat spesial gitu ya, Spesial, bisa betul. membatik. Oke deh kalau gitu nggak sabar juga untuk melanjutkan perjalanan kita di Kampung-Kampung Taman Sari. Terima kasih banyak Oke. Pak waktunya. Kita Ya. minum ini dulu ya. Yang jamu. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau menurut Pak Iwan setelah ini kita ada suggest nggak Pak kemana gitu atau ke tempat Ada. siapa yang kemudian perlu kita kunjungi Ada. lagi Nanti setelah tempat Pak Iwan ini? silahkan dikunjungi ke teman-teman di paguyuban saya ya. Jadi Oh, Oke. iya. nanti ada yang di batik klasik, Oke. Batik klasik, batik sutra, batik sutra, ada batik warna alam. Biar Oh, komplit. oke. Komplit Ada ya? sini yang bikin warna alam. Makanya di Taman Sip, Sari itu sip. komplit sekali. Siap. Kalau di tempat Pak Iwan ini adalah batik lukis. Lukis. Ya. Ah, Oke. lukis Dan kontemporer. warnanya kontemporer sekali, Iya. gitu ya. Kita nanti Baik. akan menjelajah lagi kalau gitu. Terima kasih banyak. Oke, waktunya. sama-sama terima kasih. Sukses Pokoknya selalu. terus bergerak Iya. mencintai batik. Terus Iya. Matur nuwun juga Iya, beras kenturnya, iya. matur nuwun. Iya, Kami monggo, pamit monggo. dulu, monggo-monggo. Oke. Sudah ketemu sama Le Iwon, ketemu khasanah baru tentang perbatikan di Taman Sari. Yes, dan seperti yang sudah direkomendasikan oleh Iwon, Iya, saat ini kita akan menuju ke beberapa tempat batik gitu Iya. ya Mas ya, yang beragam. betul. Kalau tidak salah ya, ini adalah batik klasik. Oh gitu, Kalau tadi oke. Le Iwon kan Batik lebih ke lukis. batik lukis, ini lebih banyak ke batik klasik. Mudah-mudahan benar ya. Kita jarang-jarang loh ya. Kalau ke Taman Sari kan lebih banyak ke mana? Ke bangunan Taman Sarinya kan? Iya betul. Ya kan? Tapi makanya ini sebagai wisata minat khusus gitu Mas Betul. dibilang, karena kita bisa mengeksplorasi pengalaman membatik juga sebenarnya betul, di betul. Kampung Taman Sari ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau datang ke Kampung Taman Sari, ya nggak cuman sekedar ke bangunan Taman Sarinya, tapi ke kampungnya itu bisa ketemu tadi kayak Le Iwon, terus ini juga ternyata ini ceritanya kayak hidden gems gitu ya. Oh bener sih? banget. Yang misalnya kalau orang mau nyari bener-bener itu ada sesuatu loh. Apalagi kalau misalnya kayak aku gitu ya Mas ya. Iya. Aku tuh seneng banget foto-foto sama pintu-pintu iya. klasik apa jendela-jendela klasik. Jadi bisa. Spot foto yang keren. Nah bener banget. Wah, ini sudah sampai kita. Oh iya ya Mas ya, itu yang batik Sastro Negoro yang dikasih Iya, tahu betul sama Leon tadi ya. Betul. Nah, coba kita lihat ya. Ada koleksi batik seperti apa ya yang di Iya. sini ya? Nuwun. Permisi. Lepet. Wah, Ya permisi Mas. Mangga melipet, mangga. iya. Saya Sekar. Saya Denta, Mas. Saya Sony, Mbak Ah, Sekar, Mas Mbak Sony, Denta. ya. Tuh. Mangga, Boleh ya Mas masuk? Saya masuk boleh ya, Mas ya? Nggak boleh. Yaudah, Mangga. Iya, Mas, Mangga. Kalau dilihat-lihat, sepertinya kalau yang di sini tuh batik-batik klasik gitu ya Mas ya? Iya, bener banget Mas Batik Sekar. klasik. Ini lagi tata-tata, kebetulan tadi ada apa yang mau diproses juga di situ. Oh, Ya. itu masih Iya, prosesan mau ya? proses, ya mau diproses terus. Ya ini yang sudah jadi ini semua klasik-klasik pakem.
Mataram. Iya. Kenapa pilihannya klasik, Mas? Kalau tadi Le Iwon kan lebih ke lukis ya. Karena ini turunan. Jadi eyang itu yang Sastronegoro. Jadi yang lebih saya ke generasi ketiga untuk melestarikan ini karena ya batik itu kan penuh dengan filosofi. Betul. Jadinya saya harus mempertahankannya. Iya. Ada motif apa saja, Mas, yang kemudian hadir di... Waduh, banyak banget ya? Banyak ada berapa? sekali. Nggak sebutnya ada berapa? Ada ratusan motif, Mas. Ratusan motif. Jadi sini lebih cenderung lengkap sih untuk dari yang langka sampai halnya yang apa namanya yang lebih modern kayak tapi modern pada zamannya ya. Iya. Itu lebih ini apa namanya? Lebih lengkap karena masternya Eyang, warisannya Eyang dulu. Gitu. Jadi master coreannya itu dari Eyang dulu. Iya, Eyang dulu seperti itu. Oh iya, Mas, kalau bisa diceritakan gitu batik klasik Yogyakarta berarti ini ya. Itu seperti apa sih, Mas, karakternya? Karakternya itu pasti gelap. Kan apa namanya? Cenderung warnanya itu sogan seperti ini. Sogan jadi itu warna hitam coklat kayak gitu. Sogan itu karena apa ya? Karakternya putih itu kan suci. Iya. Terus apa? Coklat itu warna tanah. Itu lebih apa ya? Apa ya bahasa Indonesia nih ya? Bahasa Jawa nih luwih ngelatar kayak gitu loh. Lembah manah. Iya, kayak gitu. Merakyat. Iya. Apa ya? Terus hitam itu kan elegan. Kayak gitu. Jadinya ya karakteristiknya seperti itu, beda sama Surakarta. Mungkin Surakarta lebih cerah kan. Iya. Walaupun nama-namanya tuh motifnya mirip-mirip. Oke. Iya kan mirip-mirip. Yang paling favorit apa, Mas, yang kemudian paling banyak dicari oleh generasi sekarang gitu? Kalau generasi sekarang itu tuh malah lebih yang ke klasik-klasik, lebih bener-bener klasik. Contohnya? Gitu. Contohnya apa? Ini ada Candi Brongto. Ini Candi Brongto. Ini kan kalau tadinya kan emang buat jarian ya. Betul. Kalau misalkan eyang-eyang kita, tapi sekarang itu buat baju. Oh, dibikin baju. Bikin gitu baju ya. kayak gitu. Wow. Ini Candi Brongto. Ini apa ya? Filosofinya itu tentang cinta. Suka pada nanyain filosofi kalau mau beli. Iya, Mas ya. Iya, kalau ini filosofinya dipakai buat itu, tapi jangan ada juga kan yang batik-batik larangan yang istilahnya. Contohnya apa? Kayak parang, kayak gini parang. Istilahnya parang itu kan ya oke lah kita pakai di sehari-hari nggak masalah, tapi kan ini tidak bisa masuk ke keraton kayak gitu. Iya. Kan ada. Khusus parang tertentu atau semua parang yang nggak boleh ke keraton? Iya, semua parang. Ya banyak kan motif-motif larangan itu kan banyak kayak ada Wahyu Temurun kayak gitu kan, itu juga motif-motif larangan itu yang istilahnya masuk keraton itu nggak boleh. Terus misalkan kita pakai sanjang, pakai jarik kayak gitu. Kalau yang kayak rakyat seperti saya ini kan nggak boleh ya. Juga rakyat, nggak boleh yang motifnya besar-besar, jadi harus kecil-kecil kayak gitu. Tapi ini ada ratusan motif gitu, Mas Sony hafal? Saya tidak hafal. Tapi ada pengarsipannya gitu? Ada pengarsipannya ya? Ada ketika kan setiap pembatik kan gayanya beda-beda nih. Kita kan punya 8 pembatik juga kayak gitu ya, pengrajin juga yang tadinya sebelum pandemi itu di sini, pas pandemi juga harus batiknya di rumah kayak gitu. Oke. Ini semua prosesnya berarti dilakukan di sini juga, Mas? Biasanya? Kalau untuk pembatikannya iya, pencoreannya iya, terus apa namanya, tapi untuk processing pewarnaan di tempat lain. Karena kan di kota kan takutnya kan, karena ini kan soalnya bahannya bahan sintetis semua, kimia, jadinya bukan warna alam, jadinya takut merusak lingkungan. Oh gitu ya. Jadi dipusatkan gitu ya untuk pewarnaannya ya. Kayak gitu. Seru banget ya. Keren sekali. Kalau untuk pemasarannya, Mas, gimana untuk batik klasik Yogyakarta? Pemasarannya kita itu lebih ini, sebenarnya lebih ketok tular. Yang artinya adalah subtitle-nya dengan word of mouth. Dari mulut ke mulut ya. Iya, itu ketok tular. Sama sebenarnya di 2 tahun terakhir ini kita online, sebenarnya lebih ke Instagram. Malah langsung ya, lebih Instagram. Tidak ke marketplace tapi ke Instagram. Lebih ke Instagram kayak gitu. Soalnya kan menyasarnya kan teman-teman muda kan. Nah, ngomongin tentang anak muda sama batik, ini nggak takut kelihatan kuno, apa ya istilahnya ya? Nah kebetulan saya nggak pas pakai. Kalau pas pakai itu gantengnya tuh nambah. Gitu ya.
takut pakai batik soalnya takutnya Tapi gantengnya nambah nanti. Ya itu, pokoknya Untung aja nggak pakai. Nah ini Mas Denta pakai batik. Iya ya, Lihat. bagus ya. Tadinya tuh 50% lah. Iya. Tambah. Sekarang naik ya. 51. 50,5. Aduh, makasih loh. Tapi ya memang kalau dilihat dari Mas Sony mungkin juga memperhatikan anak-anak muda zaman sekarang begitu, melihat bagaimana kemudian batik berkembang, anak muda semakin cinta dengan batik begitu. Dan menariknya justru kembali juga ya ke batik klasik. Betul, ya. ya. Ini kan pilihan-pilihan dari Mas Sony begitu ya. Kalau Mas Sony sendiri gimana sih melihat anak muda sekarang menyaksikan ataupun mengapresiasi batik begitu? Sebenarnya ya kalau dibilang sudah kalau misal dibilang belum juga belum sih sebenarnya juga masih teman-teman muda tuh masih ya pakai motif-motif sekarang motif-motif Korea dan segala macam kayak gitu. Tapi juga ada yang generasi saya kayak gitu lebih cenderung cari yang benar-benar klasik gitu untuk benar-benar dipakai dan memang dipakai buat misalkan band itu bara suara itu kan pakai batik juga. Iya, bara suara itu pakai batik. Terus sekarang kan banyak yang pakai batik kayak gitu. Jadi kayak siklus ya sepertinya ya yang kemudian pernah dianggap kuno atau tua, terus justru kembali lagi jadi yang baru gitu. Iya kayak gitu. Jadi yang banyak yang itu influencer yang sekarang anak muda pakai batik kayak yang klasik ya justru. Iga Mas Hardi itu juga pakai batik. Ya jadi banyak sih sebenarnya saya tuh malah ngasih teman-teman anak band. Oh gitu. Nih, pakai nih kayak gitu. Bagus nih sistem pemasarannya strateginya ya. Betul. Melalui anak. Tapi emang keren banget sih Mas kalau misalnya saya lihat di sini ada motif nite. Itu nite, iya, itu nite. Iya, wah keren banget. Jadi baju Mas. keren banget itu ya. Kita nggak bawa tas ya Mas, sayangnya ya. Kalau bawa tas, Pak suruh bawa karena tidak. Oh gitu ya. Oke, Mas Sony. Terima kasih banyak ya Mas Sony ya. Sampai ketemu lagi. Monggo. Lanjut jalan-jalannya. Iya. Iya. Ini kemana lagi ya Mas ya kira-kira ya? Ke tempat siapa lagi nih Mas? Itu jalan-jalan pokoknya menyusuri sini menyusuri sini nanti banyak banget batik-batik. Pasti ketemu lagi. Oh iya pasti. Oke. Taman Sari kan terkenal pusatnya sama batiknya. ya. Iya. Ya. Kampung batiknya. Kampung batik. Monggo. Duh, Mas. Keren banget ya. Iya. Pas banget apalagi hari ini kita pakai motif-motif batik klasik juga ya. Betul, iya. Seneng ya kalau ketemu sama pengrajin dan anak muda. Kali ini akan menuju kemana ya, Studenta? Ini kayak labirin loh. Ya kan? Betul sekali. Kalau kita misalnya tersesat di sini kayaknya susah. Justru itu perjalanannya. Halo. Nah kita sudah sampai di bangunan Taman Sarinya. Iya. Dan dulu katanya kalau di sini itu ada apa namanya? Apa tadi namanya? Manuk Beri. Manuk Beri. Iya, tadi kita jalan-jalan di perkampungan. Yeah. Kita dikasih tahu kalau di sini ini ada bangunan dermaga. Dermaga ya. Iya. Dermaga untuk sultan ketika menuju tempat yang ini di bagian sini. Betul. Tadi ngomongin soal manuk berinya dulu, ini ada di sini manuk berinya itu. Jadi harusnya itu ada di atas tadi ya. Nah, atas sana itu adalah manuk berinya ini. manuk itu kalau bahasa Indonesianya adalah burung. Iya. Jadi bentuknya adalah burung gitu, yang besar seperti cendrawasih gitu ya. Tapi katanya tahun 2006 gempa dan akhirnya harus jatuh gitu. Atau terbang katanya masyarakat yang di sini ya. Katanya terbang gitu. Tapi nggak pernah mencelok lagi ke sana. Atau nggak pernah bertengger lagi ke sana. Nah, teman-teman juga bisa melihat itu di sebelah mana ini? Sebelah utaranya ya. Berseberangan sama kita ya. Berseberangan sama kita ini teman-teman juga pasti akan sangat familiar. Bisa digeser-geser. Bisa digeser ya, muter. Nah, itu akan kelihatan itu adalah tempat prewed biasanya. Ya nggak sih? Ya kan? Ya kan paling sering digunakan untuk foto dan kemudian digunakan untuk bikin video klip ada sebagian. Iya betul. Ada Pulau Cemeti namanya atau pulau apa tadi namanya? Kenang ya. Kenang. Betul. Itu juga dulu katanya ini rumah-rumah yang ada di sini itu adalah tadi apa bapaknya bilangnya? Danau. Jadi iya, jadi sebenarnya kawasan Taman Sari ini seperti dikelilingi oleh danau gitu ya. Buatan, Jadi gitu kalau ya. menuju ke sini
ke bangunan Taman Sari ini harus naik sampan atau perahu yeah. gitu. Dan ini adalah salah satu dermaganya. Gitu. Tapi ya sekarang kalau misalnya mau dicari lagi ya udah nggak ada. Iya, sudah menyatu dengan perumahan warga ya, rumah-rumah yang ada di sekitar ini. Betul. Dan tapi masih bisa dilihat kalau bangunan Taman Sari ini sangat kokoh gitu ya Mas ya. Iya, yuk kita lanjut jalan-jalan ya. Wah, seru sekali ya ini. Kita akan berpindah lagi. Kita akan bertemu lagi dengan salah satu pengrajin. Iya. Yang akan kita lihat. Tapi kira-kira batiknya akan seperti apa gitu ya. Kita lihat bareng-bareng yuk. Yuk. Hai, akhirnya kita sudah berpindah lagi sekarang, walaupun masih di kawasan yang sama ya. Betul, sudut-sudut bangunan dari Taman Sari ya, kawasan yang lain ya. Ini ada yang menarik juga nih Mas, sepertinya ada Kalpiko Batik ya. Kalpiko Batik. Yuk kita coba yuk. Masuk dulu yuk. Kulon Wun. Monggo. Wah, permisi ya Pak. Ya, mari. Ini. Dengan Pak siapa Pak? Purnomo Hadi. Pak Purnomo Hadi. Pak Pur, tadi Ya. kita dapat info dari teman-teman kalau di sini batik sutra, betul ya Pak? Ya, ini kebetulan saya baru ada pesanan bikin batik sutra. Oh, ini batik sutra luar biasa. Menarik ya. sekali ya Pak ya. Ya. Bedanya apa Pak? Dengan maksudnya selain apa namanya? Material kainnya. Ya. Sutra itu lebih sulit ketimbang mungkin yang katun ya gini. Iya. Nah, karena lebih licin atau ya, lebih apa ya? lebih licin kan agak lembut. Iya. Kalau malamnya terlalu panas, maka kita mesti melebar. Makanya malamnya harus sedang aja, nggak terlalu panas. Itu bisa mendeteksinya pakai apa Pak? Ya kompor sih Rabaan tangan atau? Ya enggak. Oh enggak. Biasanya tuh 50 derajat, 60, 70. Nah, kita yang tengah-tengah aja, 60 derajat gitu. Oke, jadi memang harus ekstra hati-hati karena materialnya sutra begitu. Dari malamnya begitu. Kalau misalnya ini juga pewarnaannya kan juga sangat apa ya? Sangat terlihat begitu Pak. Adakah bahan khusus yang kemudian digunakan untuk warna? Kalau bahannya sih sama pewarnaannya, cuman teknik pewarnaannya. Oh, gimana Pak bedanya Pak? Teknik pewarnaan di batik itu ada celup, colet, mungkin ada semprot, ada siram. Kalau ini termasuk yang colet, kayak dilukis. Karena saya mau membuat gradasi kayak gini, gelap terang. Oh iya. Nah, kita harus pakai kuas. Ya. Digosok-gosok gini supaya kita bisa menghasilkan gelap terang. Oke. Hampir sama dengan batik paintingnya Liwon. Ya. Iya, hampir sama. Kalau teknik lukis gini ya diusap, cuman pakai tangan. Oh, pakai tangan bisa. Iya. Kalau gini kan nggak mungkin, misalnya bidangnya kecil. Oh, jadi harus pakai kuas yang Bapak pegang ini ya? Ya, gini. Harus kecil gitu, agar ini pengerjaan berapa lama ini Pak? Kalau ini sih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Oh wow, itu dari awal nyanteng Pak? Iya, karena ini termasuk batik halus. Karena ini titiknya ini menggunakan 0,5. Iya ya, saya lihat ini titik-titiknya kecil sekali yang di sebelah sini. Mungkin kalau saya bikin batiknya gini nggak mampu, mungkin cewek biasanya. Iya. Oh gitu. Ya. Perempuan gitu lebih teliti, lebih halus gitu Pak. Menurut Pak Purnomo. Atau belum dicoba aja Pak? Bisa, cuman nggak sabar sih. Iya. Ini ya apa namanya, butuh kesabaran tingkat tinggi. Kalau saya cenderung bikin kayak yang gini, kontemporer. Oh, kontemporer. Ya. Gini kan. Berarti ini Bapak mengerjakan pewarnaannya ya, yang untuk batik sutra ini? Iya. Jadi kalau menghilangkan malam, batik sutra gini ada 2 teknik, menggunakan bensin atau direbus. Oh, bensin gitu. juga bisa. Ya, kalau bensin dicelup aja gitu. Iya, dicelup nanti malamnya ini lepas. Karena kalau sutra dia lebih lembut gitu, lebih halus gitu ya Pak? Cuman nanti kita menghilangkan baunya bensin itu ya kan? Iya, agak susah ya pasti ya. Harus cuci. Tapi ini kilaunya ini itu nggak hilang. Nggak hilang kalau bensin. Tapi kalau di celup air panas, kilonya agak redup sedikit.
Oh gitu. Cuman resiko bahaya nggak ada. Ya. Ini biasanya konsumennya dari mana Pak kalau batik sutra seperti ini? Ini kan lewat media online ya. Oh gitu. Ya yang Jakarta itu ya. Yang beratnya menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Baik Pak. Oke, kayaknya cukup ya. Ya, makasih. Biasa Terima kasih banyak Pak. Silakan Terima kasih dilanjutkan. Ya. batiknya. Makasih sama-sama. Ya. Mudah-mudahan sukses terus Bapak. Ya. Mudah-mudahan semakin banyak pesanannya. Amin. Terima kasih. Ya, Pamit, makasih, Pak. Pak. Yaudah yuk, kita akan berpindah lagi untuk sampai ke tempat berikutnya. Yuk. Hai, ketemu lagi. Sekarang kita sudah ada di destinasi berikutnya. Destinasi loh. Iya kan? Kita ke sini ya. Kayak kita silaturahmi. Oh iya, di sini ya tempatnya ya. Iya betul. Oke, Tadi kita dikasih tahu salah satu tempat batik yang berbasis pewarna alam. Wah, nah, coba yuk. ya kita naik ya. Kulon nuwun. Permisi Bu. Mari. Wow, Yeah. yang sewu Ibu. Ya. Ini dengan Ibu Bu Asni. Bu Asni. Iya. Bu Asni mau ngerepotin sebentar. Ya, Ini sedang batik ya Bu ya? Iya. Waduh. Kita lihat dulu ya, ini bikin Iya, batik monggo apa? ini. Oh, lagi Dari Oh, nyanting alah. saya. Ini adalah nih proses membatik nih teman-teman nih. Salah satu yang kemudian harus dilakukan atau harus dikerjakan adalah mencanting. Iya, ini termasuk tahapan awal ya Bu ya. Iya, ini baru namanya, kalau dalam istilah batik namanya ngelowongi. Ngelowongi. Iya, Ngelowongi itu adalah ngelowongi. Jadi menggambar sesuai dengan yang sudah dipolar. polar. Iya, Jadi iya. diganti dengan lilin batik. Itu namanya ngelowongi. Jadi memperjelas gitu ya. Iya. Pola utama yang pertama gitu yang ya Bu, pertama. ya? Nanti setelah ngelowongi, kita ini kan di sini misalnya sini sudah ada contoh isen-isen. Ini nanti kita Diisi ya. diisi dengan cecek atau sawut atau macam-macam, titik-titik atau titik-titik atau garis-garis garis-garis atau ukel atau diblok, itu namanya baru. Oke. Tahap yang kedua baru ngelowongi. Setelah Ngelowongi. ngelowongi, Isen-isen. ngelowonginya isen-isen, setelah isen-isen baru kita masuk dalam pewarnaan. Pewarnaan. Iya. Ada yang disolet, ada yang di Ada Celup. dicelup, ada yang dicelup. Oke. Tapi kalau saya khusus batik Pewarna alam, alam. itu jarang pakai soletan. Jadi Oh, semua dengan pencelupan. celupan. Ya. Nah, Oh, jadi oke. bedanya dengan mungkin dengan batik yang yang lain yang tadi juga yang kita dari lihat. kimia, Ya, kimia, zat kimia itu menggunakan bisa ditoleti Ya, dengan ya. warnanya Lebih terang, lebih terang, lebih ngejreng. Lebih ngejreng, ya. Biasanya lebih banyak yang suka. Betul, Kalau betul. yang batik alam Warna itu alam. karena warnanya doff ya, Ya. jadi warnanya itu kurang cerah, kurang gitu. Jadi banyak orang yang kurang, mungkin Mungkin belum Bu. belum, ya, ya, mungkin betul, belum belum. tahu. Belum tahu. Nah, mungkin kita juga boleh ke dalam Bu, kita monggo. lihat koleksinya. Monggo, monggo. Ya, kalau Siapa di tahu luar- kalau jadi kalau udah ikutan virtual tour ini Iya. jadi tahu sama koleksi batik pewarna alam, jadi suka Bu Suka. makanya Iya, ya, suka monggo gitu ini ya, ini Bu. koleksi saya batik Permisi. warna alam. Nah, Wah. nih warnanya beda dengan warna-warna yang warna-warna yang ini, misalnya ini yang Ini ya? kimia. Bedanya ini yang ini kimia. ini kimia. Iya, Ini iya. kimia. Oh, ini belum di anu ya, Bu ya? Ini belum, ini Belum baru dilorot tahap ya? yang Belum dilorot. sudah dilorot pertama, Oh. lorot kedua, jadi ini tahap kedua. Oh, Jadi gitu. masih ada tahapan lah. Pewarnaan. Pewarnaan lagi. Ya, Oke, dengan oke. nanti Oke. setelah itu ini warnanya kita warna suga. Mm-mm. Saya mengambil batik dengan batik yang kuno. Saya baca-baca buku. Mm-mm. Itu namanya batik tiga negeri. Tiga negeri. Jadi maksudnya tiga negeri itu motif-motifnya motif-motif, ada bunga-bunga dari pengaruh dari luar, dari Cina atau Belanda atau apa. Terus baru kita ada di batik dengan nanti terakhir warnanya warna suga. Warna Jawa. suga Jawa ya. Kalau dalam sejarah itu dikerjakan di
motifnya motif Pekalongan, terus nanti dikerjakan di Pekalongan atau nanti di warna soganya yang terakhir di Solo, batik Solo atau Jogja. Itu yang saya baca. Jadi saya benar-benar batik itu juga bisa buat manusia ini saling berkoneksi gitu ya, Bu? Iya, jadi ada ini. Ada interaksi interaksi dari Pekalongan, Solo kan kalau Solo Jogja itu kan batik pedalaman tradisional dikombinasi dengan pesisiran, terus terjadi batik tiga negeri. Ada akulturasinya di situ ya, Bu ya. Nah, ini tadi cerita tentang batik pewarna alam. Biasanya warnanya seperti ini ya, Bu? Saya ini menggunakan indigo vera. Yang warna biru ya. Iya, ini saya mendapat warna ini itu saya kerjakan sampai 20 kali celupan. Wow. Jadi lama. Bedanya kalau di warna kimia sehari pun langsung sudah jadi ya. Itu maksudnya 20 kali pencelupan tuh gimana, Bu? Maksudnya celup sekali selesai, jemur, nanti agak kering, dicelup lagi. Jadi sehari itu bisa 3 kali celup. Kita bisa. Berarti kalau 20 kali itu bisa hampir 4-5 hari ya. Iya. Luar biasa ini. Terus nanti baru nyantingnya dari situ. Ini kan lilin harus benar-benar yang kuat. Terus nanti yang terakhir yang kebanyak di batik alam yang saya rasakan yang kesulitan itu dalam melorot lilinnya, ngebyok proses akhirnya. Terus akhirnya meluruhkan lilinnya itu ya, menghilangkan lilin, ngebyok itu sulit. Jadi kenapa sulitnya adalah? Sulitnya karena kan kita jemur telep dia si lilin itu terlalu meresap sekali di dalam kain. Kayak matang di dalam. Jadi agak lama. Nanti kalau kita menggunakan tambahan untuk kimia untuk ngelorot biar cepat seperti itu, ini nanti kena ya. Ininya turun. Warnanya turun. Kemarin itu warnanya udah biru banget, itu turun paling enggak 50%. Gitu ya? Iya, jadi di situ kita harus tahu, ini harusnya seperti gini ya. Treatmentnya agak susah ya. Nah, ini motif yang mungkin juga jarang ditemuin oleh teman-teman. Yang ini sepertinya jadi khas daerah Taman Sari. Iya. Betul ya, Bu ya? Iya, langsung kelihatan loh, Bu ya. Apa, Bu, mana motifnya? Saya ini motifnya saya ambil itu namanya Umbul Binangun. Ceplok ini ceplokan Binangun dengan latar belakang ini saya ini parang. Terus saya ambil lagi ini ciri khasnya untuk di bawahnya ini ciri khas pot bunganya itu terus ini burung ini saya ambil dari relief. Itu saya masuk aplikasikan ke dalam kain. Berarti ini yang desain Ibu sendiri? Iya, ini saya ada. Ini Umbul Binangun itu nama bangunan itu. Yang di sini nih ya, Bu ya? Bangunan yang sana. Pemandian. Ini kan pemandian kan ini bentuknya seperti ini. Ini kan ada berapa tingkat. Di bangunan utama Taman Sari yang bisa langsung ya? Iya, saya baru ada lagi nanti saya kepinginnya akan buat yang ini batik Pulau Kenongo. Iya, yang ini sini ya. Itu sudah ada ide di sini, tapi udah belum. Perlu dipatenkan ya. Oh iya betul. Oh iya, Bu, kalau ini yang karena burung ya. Tadi kan kita ke Dermaga Manuk Beri ya. Itu ini seperti ini kan? Ini salah satu relief di sana. Tapi kalau manuknya sana kan bentuknya enggak. Itu. Terus ada lagi sana saya pengen ada. Waktu jalan-jalan saya juga jalan-jalan ya yang di bawah, yang di paling ujung selatan, yang di Nganu itu Garjito, namanya Gedung Garjito itu saya Garjito. Wah, besok saya mau bikin Garjawati dengan latarnya ini saya mau ini sisiknya itu trap itu loh. Genteng. Karena genteng di sini khas sekali ya, Bu. Ya, genteng itu mau saya sudah saya ada bayangan, sudah mulai sedikit tapi belum kesampaian. Ini kalau dibikin banyak jadi khasnya Taman Sari. Saya pengennya kan karena Taman Sari, kenapa
di Bantul, di Kulon Progo ada Gebrak Ranteng. Kenapa Taman Sari ada bangunan-bangunan itu? Kenapa enggak jadi ciri khas? Betul, dan identitas juga ya, Bu, ya. Iya. Apakah ini juga pewarna alam, Ini Bu? warna alam, tapi ini dengan cap. Cap. Aplikasinya cap. Ya. Warna alam, dan ini menggunakan daun sama kayu. Ya, kayu tinggi. Prosesnya juga kurang lebih sama ya, Bu, ya? Prosesnya kalau daun, setiap 1 kilo daun kita rebus 4 liter air menjadi 2 liter. Terus nanti 2 liter itu jadi namanya kan itu jadi Ekstrak satu warna ekstrak warnanya ya. Itu nanti kita gunakan untuk Mencelup ya. celup. Ya, jadi nanti kalau kita menggunakan itu paling enggak kain itu harus celup semua. Ya, celup semua itu paling enggak berapa? Lebih dari 2 liter kan diulang-ulang. Kalau yang warna daun itu, kalau ini ya misalnya ini ya, saya daun tapi kan juga enggak ini. Oh iya. Ini kan hilang ya. Ini awal-awal ini hilang. Trial and error ya. Iya, hilang ini. Jujur ya, sebenarnya bagus menurut ya. saya malah bagus sih, Bu. Iya. Ini hilang. Ini maksudnya dulu hampir sama seperti itu. Iya, hampir lebih kentara gitu ya. Hampir seperti ini. Ya, hampir sama seperti ya, itu. Tapi lama-lama Memudar ini kan begitu. saya nggak saya rawat, saya nggak nganu waktu itu kok hilang padahal batiannya sudah halus. Iya. Itu. Tapi ini malah kan ini ya nggak Mas Renta. Ternyata pas datang lagi pakai baju ini dikiranya ganti baju. Jadi udah padahal batik yang sama ya. Tapi ini jadi warnanya khas gitu. Ini dari saya di sini misalnya saya daun ada di dulu sini belum nganu itu ada banyak daun talok, seni ya, talok. Itu saya ambil untuk membuat pewarna kain. Warnanya jadi apa, Bu? Itu warnanya hijau. Enggak hijau, agak hijaunya agak kecoklatan mungkin seperti gitu. ini. Ini. Terus ini kalau ini udah kena biru dengan warna yang Jadi tergantung nanti kita fiksasinya. Fiksasi itu pengunci warna. Pengunci warna. Pengunci warna kalau dari warna alam kan ada dari dari tunjung. Tunjung itu sat besi sebenarnya. Karena sat besi itu nanti arah warnanya itu akan tua. Lebih tua. Lebih cenderung tua. Tua dan bisa merubah warna. Tapi kalau tawas itu nanti warnanya itu muda. Jadi sesuai warna yang kita awal masuk. Warna itu warnanya apa kita masukkan itu warnanya akan sama. Terus nanti yang kedua kapur sirih yang digunakan kapur sirih. Ya airnya kapur sirih itu nanti itu warnanya agak yang pertengahan. Besi gitu ya. Tua dan bisa merubah warna. Terus tawas lebih muda. Kalau kapur itu tengah-tengah ya. Gitu. Berapa lama sih, Bu, untuk bikin batik pewarna alam dari awal sampai akhir gitu? Kira-kira saya membuat yang 2 seperti minggu, ini 3 minggu. Kalau untuk saya membuat ini dulu saya dipeseni orang. Teruntum ya, Bu ya? Teruntum dengan warna alam saya hampir 2 tahun baru selesai. My God, berapa minggu tuh Mas? 2 tahun. Iya, dulu pesanan ada pesanan dari orang Belanda. Dia suka sangat. Dia nggak mau. Tinggal lama nggak apa-apa. Jadi dia setiap bulan September dia datang itu lihat. Sudah jadi apa, Mam? Baru selesai 2 tahun. Oh ya, selesai. Kalau paling cepet, Bu? Paling cepet kalau warna alam paling cepet itu ya. Sekarang yang batik tulis atau bukan? Batik, ada cap ada tulis juga ya. Kalau tulis? Kalau tulis tergantung nanti kita nulisnya. Cepet yang misalnya dari seperti ini ya, seperti gini. Kita 1 hari bisa selesai nyantingnya. Ekspresi kan. Jadi 1 hari selesai. Setelah itu ini warnanya tuh dengan warna ini 5 kali. Ini paling setengah bulan jadi. Berarti 2 paling mingguan cepat ya? 2 minggu ya. Karena nanti warnanya. Tapi tergantung kerumitannya juga ya masing-masing. Kalau cap mungkin akan jadi lebih cepat ya? Iya, cap. Cap gitu. Tapi nanti tetap lorotnya sama proses pewarnaannya. Lamanya dalam proses pewarnaan. Ini Bu, warnanya sendiri juga, Bu? Saya sendiri juga. Di sini kah? Ini untuk ngelorotnya.
Saya karena dengannya ya cuma dengan ember, dengan Ada berapa Bu pegawainya? Saya nggak punya pegawai. Seniman, real seniman. Saya nggak punya pegawai. Tapi proses lainnya Ibu sendiri ya? Proses saya sendiri. Tapi kalau khusus warna alam saya buat sendiri. Iya. Dia untuk ini nyantinya untuk warna-warna yang biasa, yang kimia. Kayak ini pakai ini untuk Iya. Untuk apa Bu ini? Ngelorotnya. Oh, ngelorotnya. Ini kan untuk ini setelah dibakar kan didiamkan, ini nanti ininya kan masih bisa Oh iya betul. Nanti dipanaskan lagi bisa. Nanti ini yang ini untuk saya untuk untuk mordan tadi, sama untuk mordan dan ini rebus ya. Terus kayu saya ginikan dulu. Kayu ini untuk soga saya diamkan dulu. Saya rendam dulu kayunya, baru nanti makin kuat ya warnanya. Nanti keluar itu baru saya rebus. Ibu. Sepertinya kalau mau dilanjut lagi, waktu kita juga kayaknya nggak banyak-banyak gitu ya. Seru banget sebenarnya, dan sebenarnya kita pengen juga kalau ada kesempatan bisa datang ke sini lagi, praktek sekali lagi mungkin ya. Seru ya kalau misalnya ada dikasih kesempatan lagi, kita bisa silaturahmi lagi ini Bu. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa bersama-sama lagi sekaligus melihat prosesnya. Nah, itu saya penasaran banget pasti. Baik Ibu, terima kasih Bu Asni. Sehat sukses selalu. Semoga batik pewarna alam nih makin banyak ya peminatnya ya. Amin. Monggo pamit dulu Ibu. Wow. Siapa coba yang nggak suka dan makin paham gitu kenapa batik pewarna alam nih punya kualitas yang berbeda. Betul. Gitu ya. Yeay, akhirnya. Aduh, sedih sih ini sebenarnya ya Mas Denta. Kita harus segera pamitan. Kita jalan ke depan deh dikit. Ternyata kita perjalanannya harus sampai di sini dulu karena virtual tour kali ini kita sudah menjelajahi Taman Sari. Hanya sedikit yang bisa kami kupas dan juga liput ya untuk kali ini karena sebenarnya masih banyak kaya sekali. Semoga kalian bisa menikmati perjalanannya dan tentunya terus update informasi tentang Jogja International Batik Biennale ini 2021 ini di YouTube channel dan juga di Instagram. Ya, kalau misalnya ke YouTube channelnya silakan aja klik JIBB 2021 dan Instagramnya @jibb_2021. Okay? Yes, seneng banget saya Skarsari dan saya juga menemani kalian jalan-jalan, dan jangan lupa untuk kita terus bisa melestarikan dan mengembangkan batik Indonesia ya. Oke, kalau gitu kami berdua pamit. Salam canting Jogja, Kota Batik Dunia.